Shalom. Ah, nggak berasa cepat ya, seminggu udah lewat. Hari ini Sabtu. Ah, Sebelumnya ah, hari ini yang mau siapa sih cuma mau jawab. Banyak pertanyaan teman-teman di WA. Yang pertama-tama saya ditanya apa aku pro vaksin. Saya nggak pro vaksin. Cuma saya menjelaskan dengan logika, dengan analogi yang ini supaya jangan ini ya. Saya orang-orang yang demokrasi, apa pikiran saya terbuka, itu vaksin terserah kalian mau disuntik, terserah kalian enggak juga boleh. Kalau saya pribadi saya belum mau gitu ya kan. Cuma kan banyak rumor, banyak hoax yang bilang vaksin begini gitu, antikris, yang itu yang saya bantah ya kan. Malah saya bilang yang harus diinikan seharusnya vaksin itu yang harus dipertanyakan masih efek samping, bukan soal antikristusnya, microchipnya ada apalah ini itu bullshit semua, konspirasi yang bullshit gitu ya. Yang harus dipertanyakan seharusnya kan efek-efek sampingnya, ya kan? Nah, itu jadi soal apa, saya nggak pro vaksin, saya sendiri kalau bisa jangan, saya nggak mau divaksin juga, gue sehat kok. Ya kan, cuma kita apa pakai logika gitu ya. Apapun itu yang harus dipertanyakan, yang saya ini kan apa, yang harusnya diperdebatkan efek sampingnya gitu ya, dipertanyakan karena itu ke tubuh kita, siapa yang bertanggung jawab masuk ke tubuh kita kan gitu ya kan. Itu soal hak asasi manusia juga. Malah saya dengar berita ada temen kasih tahu, dia bilang Dindo harus dipaksa suntik. Masa, saya bilang, dikawal Polri ini mah enggak lah, saya bilang. Lagian juga ini tunggu aja lah, itu vaksin kan belum tentu ini. Cuma yang saya tahu, sementara kalau teman-teman yang di luar negeri kabarnya yang lebih bagus mereka pakai yang nggak ada ini efeknya, eh, Johnson and Johnson. Saya dengar Johnson and Johnson katanya sekali itu pun nggak usah 2 kali suntik. Johnson and Johnson itu vaksinnya sekali suntik. Itu yang saya dapat berita dari teman saya di Amerika ya. Nah, udah itu kelar. Saya nggak mau bahas vaksin lagi. Itu semua keputusan di tangan kalian sendiri. Saya udah jelaskan dengan logika, dengan edukasi itu. Terus ada temen dekat saya nelpon, dia bilang Indo banyak musibah, lu nggak bahas musibah. Saya bilang apa yang mau saya bahas ya, kau udah ingatkan dari tahun kemarin. Dan untuk kejadian yang akan datang di tahun 2000 udah saya buat videonya ya kan. Di judul videonya Wejangan 2021, di situ kau udah saya katakan ya kan, bencana itu lebih lagi dari tahun 2020 karena ya banyaklah hal udah saya jelaskan, nonton sendiri ya kan. Cuma saya nggak mau di video saya tulis prediksi ramalan, saya nggak ngeramal, tapi apa yang saya lihat saya ini coba ini. Dan untuk sekedar komunitas saya aja, subscriber saya aja yang di sini yang berjodoh yang mau lihat, saya bukan mau cari pamor, mau cari apa. Kalau saya mau cari apa pamor, saya buat judul video saya tuh yang tertarik, narik orang. Justru gue nggak mau. Kalau gue tulis saja di video saya ramalan 2021, oh pasti banyak yang klik ya kan. Karena apalagi pecinta-pecinta uh, ramalan. Justru gue nggak mau taruh ramalan, prediksi. Gue nggak prediksi kok, gue cuma sampaikan apa yang udah saya lihat. Saya dari tahun kemarin, setahun lalu saya udah ingatkan apa yang mau disiapkan dalam kesesakan ini. Banyak hal yang terjadi, udah saya seharusnya yang ngikutin saya udah tahu semua ya kan. uh, kan memang kesesakan, musibah segala udah saya sampaikan kalau udah lihat video-video saya. Jadi saya nggak perlu bahas-bahas itu lagi, soal musibah soal apa ya, saya udah jelaskan ya kan. Dari efek alam semesta ya kan, efek alam semesta. Nah, berbalik karma itu kalau kita ini apa ya, apa yang kita tuai, saya nggak mau pakai karma lah. Nanti yang Kristen fanatik bilang oh kita Kristen nggak ada karma, padahal beda bahasa ya kan.
Kalau di Alkitab ya hukum tabur tuai, ya kan? Nah, hukum tabur tuai lah saya bilang kan, apa yang kita perbuat itu yang kita tuai, ya kan? Nah, ini yang terjadi. Ini alam semesta. Jadi jangan heran nanti yang kamu lihat, ya kan, yang kamu kira orangnya polos, lugu, baik gitu, nanti kebuka dia punya dark side gitu ya, sisi gelapnya yang bagi nggak bertobat ya. Terus juga kalau yang istilahnya yang iman-iman tanggung, hati-hati, saya udah ingatkan. Kenapa saya dari tahun lalu video saya ingatkan, kuatkan iman kita, doa, pasang kita punya armor, perisai, senjata, siapkan firman Allah, selalu doa dengan firman Allah. Karena itu benteng kita untuk apa, dan juga saya udah bilang, pernah saya bahas juga akan ada angin puting beliung, gempa lah ini. Karena saya lihat ada malaikat mukul ini terus sangkalala tiup gitu ya. Pas kalau di ini ada angin lah, nanti ada, udah saya jelaskan lah video-video sebelumnya, saya nggak mau bertele-tele ya kan. Yang kalian belum lihat, cari sendiri, lihat sendiri ya. Itu udah saya kasih tahu, udah saya kasih tahu apa yang saya lihat. Intinya apapun saya lihat, kalau kalian nggak bertobat, nggak dekatkan diri sama Tuhan, doanya nggak kuat, ya kan, ya susah. Saya cuma bisa menyampaikan pesan itu aja. Saya selama ini buat video itu aja kok. Saya bukan mau cari apa-apa, ya kan. Terus ini sedikit tambahan informasi, ya kan. Karena udah mau Imlek juga. Ini buat kalau yang nonton subscriber saya ada yang Chinese gitu ya. Dalam rangkain Imlek nanti, usahakan nggak usah banyak merah-merah deh. Ini bukan soal mistik ya, gue nggak perlu feng shui atau apa, cuma saya dengan adaptasi alam kita. Tapi ada berkah pada tahun ini kalau kalian sambut dengan warna emas, golden. Maka emas, saya bulan 11 kemarin saya udah ingatkan berapa teman dekat termasuk adik saya udah, seharusnya saya nggak pikir nggak secepat ini gitu ya, apa Bitcoin, pokoknya yang golden itu ya, emas gitu ya, itu ngehit gitu. Jadi lucky ya, ada luck di situ. Jadi buat etnik Chinese nyambut tahun Imlek, tahun baru, karena saya lihat ada untuk alam semesta ini itu ada pancaran buat saya sih, saya bilang pancaran Tuhan ya, apa sinar keemasan gitu tahun ini ya, spesial di bulan 2 ini ya. Jadi buat yang mau merayakan Imlek tahun ini sebaiknya avoid merah-merah. Merah kurang bagus ya. Tapi saya nggak mau kalian dengar saya ini jadi kayak saya ramal feng shui, bukan loh. Saya cuma kasih masukan supaya berkat ada buat kalian gitu ya. Coba untuk lebih ini, angpau pun kalau bisa, karena sekarang masih ada waktu, siapkan angpau yang golden gitu ya. Dia punya angpau, jangan yang merah-merah lagi. Yang kalau bisa emas, cari, kalau nggak ada dijual, buat pakai kertas biar ada laki di rumah tuh. Biasa tradisi orang Chinese ya, potonglah huruf Hok gitu pakai tempelan yang kertas warna emas gitu. Itu jangan jadikan itu kayak apa ya, enggak, itu istilah terima berkat aja. Ini istilah alam gitu ya. Saya nggak ngajarkan apa, tapi yang intinya sambutlah Imlek. Seharusnya masuk, kalau hitungan saya sih bukan tanggal 12, kalau saya lihat dari alam dengan ininya, planetnya penyatuan itu masuk seharusnya tanggal 10 itu ya. 10 itu udah masuk itu. Nah, jadi buat yang ini orang Chinese tradisi ya, pakailah yang lebih warna emas-emas gitu, baju barunya yang apa, angpaunya atau pada lak gitu ya, istilah terima. Tetap
tapi ujungnya semua kembali ke atas ya. Jangan-jangan nanti dipikir ini itu. Enggak, saya enggak ngeramal, enggak ini itu, cuma saya tangkap ada pancaran alam semesta yang golden gitu ya, tipis. Nah itu luck, siapa yang dapet ya syukur gitu. Ya, jadi misalnya ini buat saudara uh, uh, saudara David Tarigan yang ada kebun kan, ikat aja pohon-pohon kebunnya itu sedikit dengan misalnya ada tali-tali yang warna golden gitu ya. Tapi intinya semua harus doa, minta rezeki sama atas doa. Cuma ini sedikit saya ajarkan adjust dengan alam gitu ya, adaptasi dengan alam. Kalau saat alam ada adjust gitu. Uh, Tahun ini jangan merah, buat orang Chinese nggak bagus ya. Uh, Tahun ini merah banyak bawa darah ya, nggak bagus gitu. Sebaiknya itu saya bisa kasih sedikit masukan. Semoga memasuki tahun ini ada berkat, tapi intinya doa terus ya. Apapun itu tanpa ada blessing ya dari Tuhan, tanpa dia berkatin, nggak ada yang terjadi, nggak mungkin ya. Semua itu karena kasih dia, kasih Tuhan, ya kan? Itu yang kita terima sebagai berkat. Saya tahu, saya sampaikan sedikit. Semoga kalian juga dapat berkat gitu, ya. Terus buat yang nanya investasi, ini saya lihat berita. Saya nggak mau kalian ini loh. Saya lihat berita kemarin, termasuk ada yang di podcast Deddy Corbuzier yang pimpinan Bursa Efek Indonesia tuh, dia bilang anak muda banyak yang main saham ya, trading, itu bahaya. Saya nggak mau ini, jangan salahkan video saya ini. Saya nggak mengundang kalian untuk trading atau main saham. Saya mau kalian invest saham boleh, tapi semua itu harus pelajari. Saya udah pernah bilang kan, harus kalian pelajari perusahaan apa, siapa pimpinan timnya, itu penting, market capnya ya kan, itu semua harus diperiksa keuangannya gitu kan. Saya udah pernah jelaskan itu. Dan invest itu yang invest panjang, bukan untuk trading ya. Kalau trading ya bahaya, apalagi zaman sekarang saya dengar pakai pinjam online, wah bahaya itu. Tapi intinya yang saya lihat ada peluang. Saya masih kasih tahu kalian di cryptocurrency. Gila kemarin Doge, Doge itu, aduh, saya dapat rezeki dikit Doge. Saya ada simpan Doge sedikit, 20.000 koin. Cuma saya udah lepas waktu di naik, udah nggak tahu saya sampai 1100%, gila. Saya ada sedikit stok itu, akhirnya saya lepas. Ya lumayan lah, ada dapat hasil lumayan ya. Puji Tuhan. Cuma 100%-an lah dapatnya, nggak sampai. Tapi ya puji Tuhan, saya udah untung lumayan. Itulah. Nah, untuk invest begitu. Kalau saya jelaskan pribadi saya ya, cara saya invest. Nah, saat begini, saya ini ya kan profit saya ambil, ya kan, modal saya ambil, nanti yang profit ini saya masukkan balik. Udah saya biarin. Saya nggak mau lihat chart, nah ini itu. Saya nggak ini. Terus nah, buat yang mau tetap ini ya, Cardano mungkin bulan 2 ini bakal naik. Kalian ada duit, invest. Usahakanlah kalian, saya doa kalian semua mau belajar invest gitu. Tapi invest panjang, jangan ada dikit diambil udah kalian ini, itu bukan invest namanya ya. Harus bisa di double di ini supaya kalian nggak beban. Udah kalian invest, misalnya kripto nih ya, contohnya ya, saya kasih contoh saya sendiri gitu. Kemarin itu Doge saya dapat ya, ini saya nunggu dia turun, duit saya tahan dulu, saya nunggu dia turun ya. Nanti dia udah turun, itu semua itu game gitu, saham, di emas lah, ataupun di kripto ini. Walaupun dia gimana ini, kemarin ya gila, bukan ini lagi, bukan parabolik namanya, itu dia meteorik, naiknya segitu, sampai hang mesin di hack gitu semua. Gila kejadiannya, memang kripto gila. Aduh, cuma saya karena nggak tamak, saya takut dia
buang lagi dam, namanya pump and dump gitu, itu di kripto ngeri gitu ya, bahaya. Jadi saya udahlah ada 100% saya lepas gitu, dapatnya lumayan gitu ya, nggak taunya 1100% dari pas jatuh 72 rupiah itu ya, ngehit. Tapi ya itulah. Nah sekarang profit saya nanti saya masukkan modal, udah balik, jadi nanti yang siap tidak modal saya ini nanti saya putar ke lain lagi. Mungkin saya lihat ini Cardano karena mau launching dia punya Gogon di bulan Februari, kata si, kalau nggak kemarin tuh menurut CEO-nya Charles itu di bulan 2 atau bulan 3, tapi kemarin saya lihat beritanya Twitter, dia nge-tweet, dia bilang ada baru, mungkin kayaknya Februari dia launch. Jadi ya udah nanti sedikit turun ini Cardano, ada siap top up lagi di ini, siap tambah lagi di Cardano gitu ya kan. Sedangkan IOST yang kemarin, misalnya kalian waktu saya ini kan yang IOST kalian udah profit itu. Waktu saya buat video suruh kalian beli itu kan dari 70 rupiah gitu. Ya kan? Taruhlah kalian beli 100 rupiah gitu. Sekarang udah 100 lebih. So, kemarin tuh yang ngehit sampai 2 berapa tuh. Itu soalnya kalian udah jual, tarik, tunggu pullback. Tunggu pullback ya, modal kalian ambil, untungnya kalian masukkan lagi. Nah, jadi kalian nggak takut dia mau naik turun, biarin. Karena itu apapun yang namanya saham atau kripto atau emas atau perak, kita kalau di ininya tetap ada grafik naik turun. Kita nggak takut, tunggu dia masanya aja. Nanti masanya dia ngehit, ambil lagi profit, tunggu dia pullback, masukkan lagi gitu. Atau kalau lihat profitnya top up lagi gitu. Ya kan? Yang penting jadi Anda nggak takut. Jadi karena modal udah ambil. Saya nunggu ini udah jatuh dos sedikit ya kan, das udah turun lagi, saya lihat udah di ininya, nanti udah saya masukkan lagi keuntungan. Jadi saya nggak takut biar dia ini lagi tahun-tahun depan 2 tahun 3 tahun, biarkan aja nanti. Karena DOTS ya selalu ada ininya. DOTS itu memang aneh, itu koin kan, lu lihat aja Elon Musk jatuh cinta, itu star coin namanya ya. Kalau DOTS itu star coin, selalu tiba-tiba nanti ada aja orang kaya yang suka, apalagi orang-orang bule, mereka kan suka anjing. Jadi lambang dari DOTS itu anjing gitu, yang kadang mereka lagi ini orang terkenal pas nge-tweet itu ngelambung lagi gitu ya. Itu Dogecoin memang gila begitu. Ada rezeki, kadang ya taruh aja, simpen aja, sekali-sekali bikin uang. Cuma saya lebih fokus untuk invest saya. Yang saya tekankan sama kalian selalu, saya ini Cardano ada ya, ada, kalau bisa jangan disentuh, naik pun biarkan aja, ntar dia turun biarin aja, biar dia pelan-pelan ini. Atau kalian kalau memang punya disiplin, nanti misalnya udah naik ngehit sampai ininya, kalian kira-kira jual dulu, tahan tahan, tapi harus disiplin, jangan ada duit kalian foya-foya habis, jangan. Tahan, tunggu dia pullback, dia pasti ada pullback, lihat dia punya chart itu ya guys, turun dia pullback, kira-kira udah di ininya, kalian tak bisa masukkan lagi. Nah, ya jadi kalian ada yang mau ambil keuntungan aja untuk kalian anikan, atau modal tarik, untungnya yang kalian masukkan, modal invest lagi. Misal kalau kamu ada main saham atau ada koin yang lain yang kalian lihat ada prospek, masuk. Jadi begitu ya. Nah itu teknik yang saya jalankan. Jadi saya main safe gitu. Terus yang invest emas, silakan aja beli emas. Ini begini, ekonomi ini ruwet, mereka lagi tunggu bom waktu aja. Kapan kita nggak tahu. Amerika pump terus dolarnya, Fed ini, jadi ada imbasnya nanti ke depan. Makanya lebih baik duit kalian itu diinvest. Apalagi buat yang ada duit udah miskin gitu ya, banyak ngerokok, minum gitu, stop gitu. Rokok kalian berhenti, minuman tua kayak kalau orang Medan, orang Batak suka tua kan, stop lah. Mending duitnya diinvest gitu untuk future anak-anak kalian, nanti ada uang untuk sekolah kalau kalian mulai sekarang piling gitu ya, apa simpen di mau di kripto, di saham, tapi jangan di trading, jangan main saham gitu. Invest udah lumayan, misal yang reksadana, saham reksadana gitu tau ya. Jadi gitu
belajarlah invest, sebarkan sama teman-teman sesama anak-anak Kristen gitu, suruh invest, tapi yang caranya begitu, jangan main, jangan trading, bahaya, habis Anda bisa. Karena saya dulu banyak temen yang trading, nggak ada yang ini, saya yang invest, sabar, pelan-pelan tanam, tunggu dia besar, itu gitu ya. Jadi saran saya untuk video hari ini, kalian mau invest ya ada duit, top up lagi tuh Cardano. Kayaknya Cardano bulan 2 ini dia kalau launch itu Gogen ya, smart contract banyak sih. Terus ada terus Grayscale udah ada jalin kerja, itu bakal naik itu Cardano. Kalian invest, saya rasa nggak sampai sebulan udah boom naik dia ya. Terus IOST simpan aja, ada naik jual dikit, tunggu pullback, masukin lagi ya. Kalau ada simpan di top up terus di ini dengan uang kecil. Berhenti merokok buat cowok yang mau minum tua, udah ngerokok tua ya kan, atau yang teman Manado gitu ya, Ambon yang suka minum ya kan, simpan duit itu, rokok, uang minuman, mending kalian invest begitu. Itu anak-anak kalian nanti ke depan mau kuliah udah ada tabungan gitu ya. Apalagi Cardano itu bagus sekali, kalau kalian ngerti bahasa Inggris, lihatlah, ikuti apa yang disampaikan visi misi si Charles Hoskinson, itu sangat bagus ya. Jadi video saya hari ini sampai di sini. Besok hari Minggu jangan lupa, kalau kalian PSBB walaupun di rumah ya kan, selalu lantunkan lagu-lagu gospel ya kan, terus doa, jangan pernah lelah ya kan. Itu saran saya. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menyertai kita, percayalah ya, percaya. Supaya iman kita bertumbuh ya, harus kuat, jangan goyang, don't swing your heart. Oke, itu pesan saya dari Tokyo. Salam saya dari Tokyo. Tuhan Yesus selalu berkati. Immanuel, haleluya.